Bapak Ibu para saudara, terutama para orang tua, wali yang hendak menyerahkan atau membaptiskan anak-anaknya bagi Tuhan. Tugas dari orang tua terhadap anak ini ada 5M. 5M. M yang pertama itu menerima. Jadi lewat perkawinan yang mereka ucapkan pada saat menerima sakramen perkawinan. Di situ kalian menyatakan bahwa siap menerima kehadiran seorang anak bagi keluarga, dan apa yang Tuhan berikan itu adalah bagi orang tua menjadi ikut berpartisipasi dan bagi Tuhan atau dalam Tuhan dalam menciptakan manusia baru. Nah, disitulah pertama-tama memang harus menerima. M yang kedua adalah menyerahkan atau menghantarkan atau membawa. Seperti dalam bacaan Injil tadi, orang-orang sekali peristiwa orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Jadi membawa, mengantarkan anak ini kepada Yesus, membawa mengantarkannya kepada Yesus, seperti juga Yusuf dan Maria ketika Yesus pada umur 8 hari, Maria dan Yusuf itu membawa anaknya ke bait Allah, menyerahkan anaknya ke bait Allah, dan bisa serahkan ke bait Allah itu boleh karena anak ini diterima oleh Simeon dan Hana, dinantikan kedatangannya itu. Jadi menyerahkan atau membawa, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Seperti yang Tuhan tadi katakan, murid-murid memarahi orang yang itu, jadi menghalang-halangi. Jadi tidak ada yang menghalang-halangi. Jangan sampai ada yang menghalang-halangi. Termasuk orang tuanya pun jangan sampai menghalang-halangi. Dalam arti membaptiskan anaknya itu tunda sampai besar, itu sama dengan menghalang-halangi. Karena dengan membawa menyerahkan kepada Yesus, Yesus sendiri mengatakan, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan dihalang-halangi. Karena orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi dari anak ini, anak kecil, kita dinilai oleh Yesus ketika kita punya hati, punya sikap seperti anak kecil yang tulus, ikhlas, itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi menyerahkan, membawa kepada Yesus anak-anak ini, dan itu sudah benar kalian membawa. Yang ketiga, yang ketiga adalah mencintai. Karena bagaimana juga anak harus dicintai. Cinta sebagai seorang ayah ibu kepada anaknya, karena anak ini adalah merupakan anugerah dari Tuhan. Ketika orang tua itu mencintai anaknya, itu juga sama dengan mencintai Tuhan yang memberi. Seperti Maria dan Yosef juga mencintai Yesus. Yang keempat itu adalah melindungi dalam berbagai macam bahaya, melindungi dari penyakit, dari bahaya yang mengancam dan sebagainya itu melindungi. Jangan sampai
anak itu terlantar, tidak dilindungi. Melindungi dalam arti juga merawat, membimbing, pokok, gendong, dan sebagainya. Jangan sampai kadang-kala terjadi seperti saya kadang-kala nonton di YouTube itu, seorang ibu membawa anaknya di jalan itu dikencang, ditaleni kiri. Lalu ibunya atau bapaknya itu sibuk main HP. Ya. Nah, karena sudah dikencang, dia sudah yakin kalau anaknya itu mau ikut. Tahu-tahunya anaknya dibodol orang ngerti sih dibawa mau kali besok jangan sampai. Nah seperti itu tidak melindungi orang tuanya, tidak melindungi. Jangan sampai kita seperti itu. Melindungi itu karena Tuhan juga sendiri melindungi kita sekalian. Kita dilindungi oleh Tuhan. M yang kelima yaitu memberi teladan. Memberi teladan dalam beriman, memberi teladan dalam ketaatan beriman. Jadi orang tua mulai dari sejak anak kecil itu diberi teladan, dibawa, diajak ke gereja. Tidak usah khawatir bahwa anak itu nanti mau ikut di gereja, tidak apa. Anak-anak itu memang belum bisa diam anak-anak, tetapi dibawa ke gereja, diberi teladan dalam sembahyang, teladan dalam keikutsertaan, kedisiplinan dalam mengikuti ibadah, itu diberi teladan dan orang tuanya memang mesti taat itu. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga orang tua itu memang bertanggung jawab terhadap anak yang dipercayakan kepada kalian sebagai orang tua. Maka ingat dengan baik-baik, tugas orang tua itu adalah antara itu 5M. M pertama menerima, ya, menerima. Yang kedua menyerahkan atau mengantar. Yang ketiga mencintai. Yang keempat melindungi. Dan yang kelima adalah memberikan teladan ketaatan. Semoga dengan tugas 5M ini saya yakin bahwa kalian semua sudah belajar. Semoga Tuhan memberikan berkat. Memang dalam menjalankan 5M itu kadang-kadang menghadapi tantangan-tantangan. Kadang-kadang anak sudah lebih besar sedikit, sudah mulai rewel, dan orang tuanya juga sudah mulai bawel gitu. Anak mau ini dilarang, mau itu dilarang. Akhirnya anak tidak seopo-opo karena semuanya dilarang, diunggul. Maka jangan mudah melarang anak, karena kalau melarang anak itu sama dengan munggul atau memateni kakak-kakaknya yang ada. Contoh saja, kalau namanya anak sudah mulai berangkat kayu, udah ini terus dikatakan jangan itu rasa juga, tapi lebih baik biarlah dia mencoba dan kita tadi jadi ganti cara ini jangan. Kalau bisa hindari menggunakan kata jangan, kan? Hindari menggunakan kata jangan. Karena kalau sudah pakai kata jangan itu, anak itu masih kecil pertama di sini jangan tidak boleh ini, pertama di sini jangan tidak boleh ini, dan seterusnya. Jadi hindarilah kata jangan. Kalau memang tidak terpaksa, jangan menggunakan kata jangan. Lebih baik ayo maju dan seterusnya. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang sebelumnya mari kita sampaikan doa umat, tapi nanti doa umatnya di bagian belakang.